Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana ila siratil mustaqim biwasilatil muslimin amin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qalat Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Kehadiran yang tercinta, yang paling mulia, rukun ahli silsilah Turuqah Qadiriyah Naksabandiyah Mansuriyah Raya wal birusul sama'arif billah al-wasil ilallah Hadratus Syekh Guru Agung Pangasabah Al-Fatihah. Hadapan yang mulia yang dimuliakan para wakil talqin, para pengurus madrasah TKN Saudara Sinarasa se-Provinsi Banten, wabil khusus pengurus madrasah Al-Muhaimin 01, Bapak Insinyur Haji Daryoto dan keluarga besar. Seharusnya kita doakan semoga majelis ini terus berkembang sesuai harapan beliau, bertumbuh terus. Para ikhwan akhwat yang tengah menempuh jalan keikhwanan, Allah berkahi dengan soleh-solehah, sehat, di sini senang, di sana senang, di mana banyak hati senang, ngeunah nyawa betah jasad, cager bager. Barakah wa karamah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena Allah bersama. Pada suatu masa 4 tahun lamanya, Riyadhah Guru Agung kita Pangasabah seperti dikisahkan, 4 tahun Riyadhah setiap datang ke tempat Manaki Batu membaca manqobah. Jadi 4 tahun di tempat Manaki Batu minta jatah ke tuan rumah, meskipun nanti ceramah saya yang membaca manqobahnya. Itu Riyadhah beliau dalam rangka menjiwai agar terjiwai. 4 tahun baca manqobah. Nah, kita semua bermanakib pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya atau di waktu kesempatan lainnya dalam rangka meneladani, karena setelah ditetapkan oleh Guru Agung manakib Tuan Syekh Abdul Qadir adalah bukan Tuan Syekh yang di Baghdad, tetapi Tuan Syekh di Hadas. Jadi ketika kita mendengar tadi yang dibacakan oleh Kiai Abdul Manan tentang
Mankobah bulan Muharram, bahwa setiap bulan lapor kepada Tuhan Syekh itu bukan tentang kisah laporan kepada Tuhan Syekh yang di Baghdad, tetapi Tuhan Syekh yang sekarang secara zahir dengan di Kajian Barat Rahmaniyah Pesantren Sirna. Jadi mudah-mudahan meskipun kita tidak mengikuti jejak beliau 4 tahun menjadi membaca Mankobah, kita dengar saja. Tapi kalau mau begitu juga boleh, ya, nawar tiap datang ke rumah itu saya baca Mankobah, biarin gak diambil juga. Kalau perlu saya bayar, saya bayar ke tuan rumah. Jadi amplopnya saya kasih ke yang asal saya baca Mankobah. Jadi dan tujuan bermankobah itu, jadi kalau ditanya siapakah yang sudah menjiwai dan dijiwai oleh malaikat, yaitu yang paling meneladani perbuatan dan sifat Tuhan Syekh di hadis. Jadi hakikat malaikat itu adalah kita meneladani setiap detil af'al wa sifat dari guru agung dan sahabat. Jadi kalau manakib tiap hari tapi pasipatanana perbuatan ucap laku lampahna masih jauh dari guru-guru itu kajiwan belum menjiwai dan terjiwai oleh itu. Jadi pertama pengen ngucapin dulu Happy New Year, selamat tahun baru Hijriah 1442 ini. Semoga Allah berkahi dengan murah rezeki, panjang usia, betah dalam ibadah, jomblo mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya. Nunggu bahukan kabayar. Amin. Canduga imah kabuli. Amin. Anu hayang kawin deui. Amin. Al-Fatihah. Pengusaha Abah pernah menyampaikan kepada saya bahwa murid jadi teh lain anu ngajempol guru, tapi murid jempol kan bukan yang membangga-banggakan guru, tapi yang dibanggakan oleh guru. Bukan yang mengagumi guru, tapi yang dikagumi guru. Menjempol-jempolkan, membangga-banggakan dan mengagumi guru itu juga baik, benar itu. Sudah seharusnya seorang murid yang baik, ya, menjempol-jempolkan, membanggakan dan mengagumi guru. Sudah seharusnya, pantasnya itu, adabnya itu. Tapi tentu saja kita pengen naik kelas. Ya, yang tadi di awal ayat pembuka, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kagum, begitu bangga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kekasihnya, usahawan luhurna agungna akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kagumnya Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad teh ku sabab akhlakna.
akhlakna anu mulia. Dan itu dikonfirmasi juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rehna anjeunna diutus ka urang sadaya teh semata-mata ke ngomean akhlak manusia, untuk memberikan suri tauladan akhlak. Dan ketahuilah mandat ilahiyah untuk menyempurnakan akhlak, memeres akhlak jelema teh bukan hanya berlaku kepada ahli silsilah nomor 3, tapi kepada seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Syariah. Guru Agung Pangarsa Abah menjadi penerus, ditunjuk oleh Guru Agung Abah Anom untuk menyempurnakan akhlak para ikhwan PKN maksudnya. Dan beliau dipilih karena memang akhlaknya berdasarkan informasi dari Sekpri Abah Anom, yaitu Dr. Andes Yusuf Hamzah. Beliau menyatakan bahwa Abah Aoslah yang paling baik akhlaknya. Beliau mengutip gurunya Abah. Nah, tentu saja ini kaitannya dengan amaliyah yang kita lakukan sehari-hari. Amaliyah mursyid yang kita amalkan sehari-hari itu wujud nyatanya adalah pembentukan akhlakul karimah. Kemarin tanggal 10 bulan Agustus, hari Senin pagi, saya biasa setelah kalau manakib di Jalan Aras selalu meluncur ke Pangarsa Abah. Pada saat berjumpa dengan beliau berkisah suatu hari Pangarsa Aras Kamadosa Tepang Sareng Abah Anom. Begitu Pamprok Jongo Abah Aos ngaduikeun ka Abah Anom, duh Pangarsa ieu teh abdi kapapatena. Naon kapapatena teh? Kapapatena. Kayak gitu. Iya. Latifah asa kosong wae gitu. Berapa Aos teh? Jawaban Abah Anom, hari uyah ngajentul keneh mah can asin euy. Uyah garam kalau masih ngeguruntul mah can asin. Ya. Jadi asin teh kalau garam ngaguruntulna larut. Jadi mun keneh dikirna can larut, la ilaha illallah can larut dina raga sukma urang, can karasa. Moal karasa ku batur gitu urang teh. Nah, ini lagi ngomongin tentang rasa. Jadi dikir teh pada akhirnya ketika talqin dikir teh ya ketika kita talqin zikir teh ngasupkeun ismu dat Allah. Dat diasupkeun kana roh urang. Mendikirkanna dengan harapan terjadi namanya pelarutan ismu dat karena pasifatan ucapan jeung tingkah laku.
Jadi pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu adalah ikhtiar kurang ngalulkeun dak sehingga bertajali. Bertajali itu non? Bertajali itu non? Ngajang ngewek atau bermanifestasi atau mewujud zat Allah dina diri urang teh ku sifat-sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tong jauh teh sifat-sifat Tuhan seh. Jadi tujuan orang ngamalkeun zikir teh atau tujuan akhirnya adalah membersamakan diri dengan Allah. Dan tanda kebersamaan orang sareng Gusti Allah teh katingali dina pasifatan ucap jeung tindakan urang sapopoe. Jadi ieu nu dimaksud pangarsa teh diajar tarekat urang mah sing aya deuleur batur katempo karasa batung. Kalau saat Bupati Dedi Purwakarta kan ayeuna udah beber main namun papanggih jeung kiai teh biasa ya politisi sok enggak keliling ka pesantren main nama sok ngurus tunjung aya papanggih jeung kiai teh nah ieu mau Allahan Allahan mah naon teh maksudna teh Allahan. Begitu ketemu Abah Anu, ketemu Abah Awas, di dia Allah tadi, memanggil Allah tadi dia, maksudnya ka Allahanan katingali karasa, ku gimana tuh Abah Anu nyapa deh, dan belum bertemu ya saya, ya pasti seperti Abah Awas lah gitu. Datang, yuk makan lah, gitu kan? Makan, ngasih jas, ngasih apa? Nah jadi urang oge, sarua tandana diri urang geus sasaran sareng sareng ma'ahu kan ma'allah ilaha illallah ma'allah ma'ahu la ilallah dikir ruh jismani Allah dikir ruhani ruh sultani tah anu dikir jahar dikir hobina kemudian sudah campur larut di dalam dirinya keadaman manusia, keadaman Muhammadan, keallahan, maka terlihat dari cara dia bertutur, menyapa, ya bertindak sehari-hari. Lain pikasa belen perep, tapi pikasa belen. Puncak nama cintana dulu, gitu secara pengertian. Jadi puncak kehadiran Tuan Syekh di dalam diri seorang murid atau kehadiran Allah di dalam diri seorang hamba adalah pribadi pecinta. Ngewa kabatur teh cinta gitu. Yang goreng bukannya mah ningali goreng berbaik sangka. Ya tadi ciptaan Allah gitu. Jadi tidak tersisa ruang untuk membenci. Makanya bagi yang zikirna sudah mencapai zikir sir, amaliyah membenci, menyayangi orang yang membenci itu gampang. Tapi mau masih kene berjuang, hese menyayangi orang yang membenci itu mengeluh kapang rasanya. Mau satu hesenya menyayangi orang yang membenci itu aku gampang malah mereka dong satu itu. Agar kita menjadi atau dimampukan oleh guru menyayangi orang yang membenci, stok cintanya berlimpah di atas hati.
dan keberlimpahan rasa cinta urang ka Allah teh carana ngalurkeun ismuda ku dikir jahar anu aya dikir khofina. Jadi makanya dikira ngocek ya istilahnya makanya nah iya teh terus dikocek pasti coba kayaknya kerasa tuh kayak gitu nah tehnya disimpan kan masih cukupnya teh gula batu plung satu curce panas langsung di eta dicobaan cik rasa teh jeung amis moal nya kunaon sababna can dikocekeun cur apa gula batuna disimpan tehna dimasukkan air panas dikocek geus katingali tehna ngambang gula batuna geus eueuh dalarut teh karak karasa teh manis ngeun disebut gitu tah dikir urang ge kitu buruntul lamun gerentul ngajentul kene mah can larut dikirna teh masih ngomongna pik kasabeuleun batur teu enak we ngomong teh masih keluar binatang teh kebun binatang teh. Nah jadi kadenya ya kayak ajar kebarengan lah itu teman belajar semua. Jadi tujuan amaliah dikir teh nyata akhlak mulia, akhlak ucapan orang, akhlak tindakan orang, kalingkar terdekat heula gitu. Ya, ini yang disebut dengan mencapai puncak dikir sir teh. Kan dulu Bang Rasa menyampaikan ceramah ada bahan secara dohir. Dikir teh aya tilu, dikir jahat, dikir rofi, dikir sir, dijelaskeun ku Abah. Turun di apapun Abah Anong menyampaikan sebenarnya mah dikir teh aya dua, dikir jahat dan dikir hobi. Perpaduan dikir jahat hobi muncul dikir sir dikir rasa ning rasa. Jadi makanya kudu padu dikir jahat dan dikir hobi nanti ngocek nanti sing bener. Suaranya keras, pukulan terarah, gerakan lagi semangat, kompak lamun berjamaah teh tong silih sliding gitu. Ya. Ya Allah, Allah. Sing kompak. Jadi opat ketukang sama dikir jahat dengan dikir hobi ketukang mulai ayeuna supaya karasa amisna, karasa asina, karasa hasilna, karasa hangatna gitu. Jadi ulah manis gerakan teh cek Anthony Robbins mah rasa teh dibangun oleh motion katanya. Jadi our emotion is created by our emotion. Padahal mainan jika nama ngutip di para ulama terdahulu al harokah barokah. Harokah itu dawahir tuh jiru barokah itu sarohir. Jadi gerakan dohir teh keur ngabangkitkeun ngagairahkeun asal rasa. Makanya ulama malas. Da sok ieu teh mah di awal-awal ge abal kerabawan dingin teh. Mun subuh ge apa sekali. Illallah. Illallah ka kiri gitu dah. Nya ngocek kan mun ngocek kieu mah itu mau gitu kan? Gitu. Ini kan dihaget. Jadi gerakan itu membangkitkan, menggairahkan, menghidupkan gairah cinta. Cok ibu. Kan keul amun si bapak hayang laung masukkeun wae nya. Kan kudu aya pemanasan heula dicium heula. Di bagian-bagian sensitif diraba, ya kan? Benar tuh, Bu? Sok sebelum mun si bapak langsung main ngabudak gitu. Pasti kan gerakan lah ya pengantin kan ya. Can ya.
harus ada untuk membangkitkan gairah cinta, gairah bercinta itu harus dipancing dulu dengan gerakan ciuman yang sensitif dulu gitu. Apalagi kan kalau perempuan mah kalau mesin solar ya, diesel. Jadi guru panas lah, panaskan lah guru kalau udah bergairah, udah mulai non bahasa anak-anak sekarang masangnya jadinya tak ada baru. Kalau bapak-bapak kan Yamaha kan gitu, langsung cepat kan dipegang paha oke langsung. Kita pegangan hidup nanti langsung. Tapi ya tadi memerlukan gerakan. Kurangnya mundur horeama udah tidak bergerak pegangan hidup deh. Karena istri ingin mijitin udah dekat-dekat daerah sisi. Nah itu gairah cinta kepada Allah juga harus dibangkitkan. Gairah mahabbatullah kan dibentang kurang hati ini mahabbataka cinta paparin kasih kuring cinta. Tah cinta teh makanya dibangkitkan gairah cinta teh kudikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Makin banyak dikirnya dengan full gerakan makin gairahnya cintanya berkobar, makin tinggi cintanya, dan itu ekspresinya makin kalau lagi kita jauh ya pengen ketemu banget sama Guru Agung Bulasan. Di tandanya tinggi rendahnya cinta orang teh diukur dengan keinginan kita untuk pengen berjumpa dengan kekasih Allah. Itu makin cinta kepada pengusaha, pengennya selalu ketemu di mana-mana, sering ngomongin, ya betul nggak? Senang ngamalkan amalan-amalan, senang membiasakan kebiasaan anak, membenci apa yang tidak dikerjakannya, gitu kan? Jadi ukuran dari rasa cinta itu antara lain ditujukan kepada tingginya cinta kita kepada guru, gitu. Nah, jadi tema pada malam hari ini adalah kita mari sama-sama memastikan bahwa tujuan amaliyah kita sehari-hari itu ya adalah untuk lahirnya akhlakul karimah di dalam diri kita, dan puncak dari semua adalah menjadi pribadi-pribadi pecinta. Makanya dinamakan oleh Guru Agung pecinta kesucian jiwa. Pecinta kesucian jiwa mah ya selalu mencinta, ya bukan mencinta jadi playboy laki-laki. Maksudnya ya mencintai para kekasihnya, mencintai seluruh makhluk-makhluknya, gitu. Dan itu tidak lain adalah memastikan dalam setiap kegiatan amaliyah kita pelaksanaan dikirnya benar-benar sempurna, syarat-syarat dikirnya, syarat-syarat pelaksanaan khatamannya, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4-nya, gitu. Jadi jangan berhenti pada haru biru pelaksanaan ritual amal nikah toriko. Misalnya nanti ayah dikir 78 jam, bagus itu oke, 78 jam. Tapi harus diingat bahwa tujuan dari penghamalan dikir itu adalah bertajalli dalam perbuatan dan sifat-sifat kita yang segalanya semuanya seperti Guru Agung Pangursahabat. Jadi masing-masing kita teh abah aos, tapi kadar abah aosnya beda-beda. Kadar abah aosan masing-masing murid beda. Ayahnya minus, ayahnya 10%,
aya nu 30%. Tugas urang naikkeun kadar kabaosan dina diri urang. Bahkan dalam hal ini kan masing-masing kita juga kalau dalam konteks terminologi keihsanan ya, ihsan juga setiap murid beda-beda. Ini dalam konteks bertorikoh ya. Kan terminologi umum ihsan itu apa? Anta'budallah kannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Beribadah kepada Allah seolah kau melihatnya tidak sesungguhnya melihat. Nah, bagi murid sementara ikhwan level pertama itu setelah mengamalkan dzikir selalu merasa dilihat oleh guru. Aduh, hebat israf. Tah aya perasaan aduh punten. Jadi Allah dalam hal ini guru kan memantau ini apa memantau kan ini memantau murid-muridnya. Ah gitu. CCTV gitu. Nah, jadi level pertama murid yang merasa dilihat oleh guru. Yang kedua merasa dekat dengan guru. Merasa dekat banget. Malah karena merasa dekat itu deung-deuleuan wae gitu kan. Deung-deuleuan teh naon bahasa Indonesia? Iya, terbayang-bayang wae tah. Deung-deuleuan teh. Iya. Baik. Nu katiluna lekat. Lekatnya nempel. Muka opatna bersama. Wing apa awas gitu. Jadi istilahnya ayah kalau pakai istilah apa namanya sesi jenar ya. Bukan. Saatnya tidak dibalik di bahu yang ada hanya Allah. Jadi menunjukkan pada diri. Al-halaj di balik jubahku itu tidak ada yang lain kecuali kabaos. Sampai akhirnya maksudnya af'al was sifatnya sudah segalanya semuanya seperti bahasa Allah. Itu maksudnya teh. Manunggalin kaula syekh dalam thariqah ya. Kalau dalam terminologi umum kan manunggalin kaula ketika seorang hamba bersatu dengan Tuhannya. Itulah kira-kira. Ittihad al-hulul gitu ya. Tapi kurang manunggalin teh manunggalin kaula Tuhan syekh. Maksudnya ya kita sudah mencapai kedudukan fana fisih, fana wal baqo kan fana fisih, fana wal baqo teh tipis gitu. Fana yang ada adalah yang fana itu hancurna perbuatan pasifatan diri orang salaku murid. Baqo itu tetapna mengekal abadinya perbuatan dan sifat Tuhan di dalam diri kita. Mengapa pengersa Abaos menjadi penerus Abahano? Karena Abaos adalah yang paling abah. Dalam semuanya tadi pijen, wanu pijen. Di gaya ngomongna, gaya rengkak polana, jalan kakina, wanu pijen. Yang sudah pernah bersama dengan Abahano melihat Abaos. Sampai bukan itu raganya doang anggaos teh nama geus pangesabahan. Nah gitu eta teh eta nu disebut konsep insan kamil ketika keadaman kemuhammadan dan keallahan bersatu padu di dalam dirinya, di mana
yang menguasai atas dirinya itu bukan keadamannya tapi kemuhammadan dan keallahan. Ini ayat 3 ikan, lamun 3 ikan mana kemana? 3 ikan itu kan 3 tidak dikurang keadaman kayak di dasar orang. Kemuhammadan, Nur Muhammad, keallahan, ruh sultani, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani. Pikir jahat supaya meningkatkan kadar kemuhammadan dan keallahan di diri orang. Ketika tadi Bang Sarah beberapa waktu silam menyampaikan, ketika manusia 4 bulan dikandung ibu begini ya, ditiupkan ruh kudus, tah menghirup, hirup deh, hirup berarti hirup, terus sampai lahir, tah si bayi itu masih ruh kudus, tah jadi ruh borok-borok bisa jadi ruh borok-borok. Ketika dia berdiri kurang didikan, kurang asupan makanan rohani, kotor deui tah ruh. Nah, ketika talqin teh supaya dibersihkan, supaya balik teh ka Roh Kudus deui. Dadi Roh Kudus tadi oge berasal dari cahaya kembali ke cahaya. Jadi ketika bayi 4 bulan di kandungan ditiupkan Roh Kudus, lalu lahir masih jalan bayi sampai umur berapa? Akhir balik teh masih Roh Kudus. Begitu ini dia sudah di lingkungan yang kotor, gitu ya. Dikotori cahaya nanti jadi rumek. Lain rumek deui urangnya. Terus wah gelap. Geus poe. Takut talqin teh dibersihkan. Jadi punya alat bersih. Kita ketemu juru selamat yang maksudnya. Seseorang yang sudah bersama Roh Kudus yang bisa mengembalikan kekudusan manusia. Makanya pengarsa kan tanda petik paling sewa. Nah, di Kristen aya juru selamat dikurang. Kuduna mah aya di masjid teh. Itulah di negara Jawa juru selamat yang mengembalikan ruh manusia menjadi ruh kudus dan lain. Yesus juru selamat datangnya salibnya teh lain kan salib itu benar nah eta hakikat salib dihancurkan ku eta dosa-dosa manusia nu ngotoran Roh Kudus teh dibersihkeun ku la ilaha illallah. Allahumma isi segala Islam. Al-Fatihah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.